Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal yang pertama ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa ada hal penting dalam diri kita, yaitu keinginan. Dan setiap kita tentunya punya keinginan. Kita ingin sehat, kita ingin berhasil, kita ingin lebih kaya, kita ingin lebih pandai, kita ingin lebih sukses. Semua itu keinginan-keinginan yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Dan semua keinginan itu ternyata tidak salah. Kalau keinginan itu bisa kita kuasai. Namun kalau kita tidak bisa menguasai keinginan kita, maka keinginan itulah yang akan membawa kita kepada pencobaan, kepada hal yang menyusahkan kita, kepada hal yang merugikan kita, karena keinginan-keinginan yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak salah kita ingin menjadi kaya, tapi kaya bukan menjadi tujuan utama. Karena ketika dia jadi pengendali dalam diri kita, maka segala cara kita akan gunakan agar kita bisa jadi kaya. Keinginan itu yang menjebak kita sendiri. Akhirnya kita buat apa saja demi mendapatkan kekayaan. Entah itu benar atau tidak benar, kita akan usahakan karena tujuannya kaya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Dalam perkembangan waktu ke waktu, kita tahu ada yang namanya judi. Judi itu pada dahulu kala untuk bisa melakukannya perlu berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan yang namanya judi. Namun dari waktu ke waktu bertambahnya peradaban, pengetahuan manusia, judi itu sudah masuk ke ranah yang lebih luas. Kita tahu ada judi online dan sebagainya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena keinginan. Kenapa orang terjebak ingin main judi dan terikat dengan judi? Karena keinginannya untuk menjadi kaya, sehingga dia mencari kekayaan bukan dengan cara yang diingatkan oleh firman Allah, tapi dia menggunakan cara-cara yang salah demi mencapai tujuannya, yaitu kaya. Banyak yang sedang terjadi di dalam lingkup hidup kita. Ada banyak hal-hal yang dulunya harus diperjuangkan, dulunya harus diusahakan, tapi karena keinginan yang berlebihan, maka tidak perlu susah-susah, tidak perlu capek-capek memperjuangkannya. Cukup dengan uang, dengan harta, dengan pengaruh, jabatan, kedudukan,
maka keinginan itu bisa diwujudkan. Nah, ini merupakan nasihat firman Tuhan yang disampaikan Yakobus kepada orang-orang percaya bahwa ketika kita tidak dapat mengendalikan keinginan kita, maka kita akan dibawa ke dalam kesalahan. Hal yang kedua, ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, maka kita berada di persimpangan bahwa kita sewaktu-waktu bisa celaka. Ini tidak boleh diabaikan, karena keinginan yang salah akan merusak kita. Dan jika keinginan itu sudah begitu kuat, maka cenderung kita untuk menjadi salah, berdosa. Dan karena hal itulah diingatkan kepada kita bahwa setiap manusia dicobai oleh keinginannya. Dan keinginan itu sendiri tidak salah, tetapi yang menjadi tanggung jawab kita, kita perlu mengawasi keinginan kita sendiri. Ada banyak keinginan yang baik, tetapi ada juga keinginan yang tidak baik. Sebab itu kita perlu mengawasi. Kita perlu bisa mengendalikan keinginan kita dengan cara berpikir dulu sebelum bertindak. Karena banyak orang gegabah tanpa berpikir langsung bertindak. Tanpa merenungkan, kita sudah langsung menjalankan. Dan hal yang tidak kalah penting di dalam mengendalikan keinginan kita, kita perlu mohon pimpinan dari Tuhan, bimbingan Tuhan atas keinginan-keinginan kita. Itulah cara mengawasi keinginan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita dengan keinginan kita yang ada di dalamnya. Tetapi karena dosa sudah menguasai tubuh manusia, dalam hal ini daging, maka keinginan yang ada di dalam daging itu akan merusak kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita harus tahu, di dalam diri ini kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, kita tidak bisa menggunakan waktu untuk berpikir dulu sebelum bertindak, maka kita akan mengalami hal yang berbahaya, yaitu kita akan binasa oleh keinginan daging kita. Oleh sebab itu pagi ini kita diingatkan, semua manusia dia akan dicobai oleh keinginannya. Dan keinginan itu memang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Tuhan tidak suka kita menjadi robot yang harus mengerjakan program tanpa ada pikiran, tanpa ada pilihan, tanpa ada dorongan yang lain untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu pagi ini kita diingatkan, manusia dicobai oleh keinginannya. Dan keinginan itu tidak bisa kita buang, tapi kita harus kendalikan. Kita harus arahkan. Bahkan lebih dari itu, kita mohon Tuhan memimpin jalan hidup kita. Di dalamnya ada keinginan-keinginan yang harus kita tahan dan batalkan niat-niatnya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, karena kembali pagi ini kami sudah diingatkan bahwa manusia itu dicobai oleh keinginannya.
Bapa, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Namun kami datang mohon kemurahan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mereka jatuh di dalam pencobaan karena mereka tidak dapat mengendalikan keinginannya, dan keinginan itulah yang mendorong mereka. Keinginan itulah yang membuat mereka jauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu Bapa, pagi ini kami berdoa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Pegang kami Tuhan, atur langkah kaki kami, supaya kami dapat mengendalikan keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan yang berdosa, keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang kami dapat alami dan rasakan sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.